Aku tuh kayak shock banget, berarti aku tadi sama mbakku tuh nungguin orang sakaratul maut. Nungguin orang sakaratul maut. Pernah waktu jam 2 malam, dia nampakin diri di ruang tamu sambil blank. Gak sengaja aku tuh ngelewatin pohon pisang sama pohon-pohon sengon. Kayu sengon, Ya, kayu tahu. yang Tinggi-tinggi. tahu kan yang tinggi-tinggi itu. Ih, serem. Tapi tak lihat lagi asli jumping candy nongol di depan muka pas Allahu Akbar udah diem aja. Akhirnya maksain diri tetap tidur sampai besok paginya baru ngeh dan keinget serempol. Pocong itu beneran. Hai, Hai, nama siapa kita kita? Always Always Here. Here. Ketemu lagi sama kita berdua. Kita pakai baju hitam-hitam. Kita udah lama banget nggak konten tentang cerita horor. Iya benar, dan kali ini kita cerita horornya tuh nggak di mobil ya guys, kita ada di ruangan. Karena kita udah ada studio, jadinya studio ini bisa kita pakai buat cerita horor dari followersnya Momi. Iya, Karena bener. Momi udah nge-share buat open cerita yang kalian miliki horor gitu. Iya. Jadi kita bakal bacakan cerita horornya di sini. Sebelumnya kita permisi dulu di sini, kita cuma cerita aja, semoga Iya. tidak terjadi apa-apa. Punten. Ya. Jadi kita cerita aja dan jangan ikut kita ke rumah. Iya. Belum di sini udah ini ya. Tapi sebenarnya lebih serem kita di basement loh Pak. Basement. Basement mall. Oh iya, Biasanya bener. kita di mobil di basement tuh udah bener-bener merinding gelap banget. Ini tuh mending banget. Karena kita ceritanya juga ini siang terus Siang. cerah juga. Jadi semoga kalian juga menikmati dan juga terbawa suasana sama cerita horor kita kali ini. Benar. Jadi yang open cerita horornya Momi tadi screen capture kebanyakan tentang apa nih, Mom? Kebanyakan sekilas kita baca tuh tentang Mbak Kun sih. Oh iya, Itu banyak ya. banget. Tapi tadi ada satu cerita itu bukan cerita setan, bukan cerita hantu, tapi itu cerita kayak dia menyaksikan sakaratul maut gitu. Tapi menurut kita itu horor. Horor. Iya. Ya sabar Nggak buat cerita sengaja kali ini. ya. Biasanya kalau kita ngevlog kan semoga menginspirasi. Iya, kalau kali ini semoga menghibur. Semoga bikin deg-degan. Oh iya, semoga bikin deg-degan. Yuk yang pertama Momi bacain ceritanya. Jadi ini kayaknya yang pertama deh, yang sakaratul maut. Iya, Ya. benar. Ini namanya aku sensor ya. Sebenarnya dia tuh kayak ngawalinya tuh gini. Halo Kak, sebenarnya aku tuh nggak tahu nih horor atau sedih. Nah, dia tuh apa namanya? Intronya tuh kayak gitu. Jadi gini ceritanya. Aku punya tetangga, dia tuh punya anak kecil sekitar kelas 6 SD. Perempuan. Sebut aja namanya Vina ya. Ini sebut aja namanya Vina. Ibu bapaknya nih udah broken home ya, udah cerai. Jadi posisinya si Vina ini ikut ibunya. Paham? Cerita dimulai dari si Vina ini berenang di tempat yang ia sedikit agak creepy gitu. Kalau orang Jawa bilang tempat berenangnya itu singup atau angker. Jadi singup itu kayak banyak pepohonan atau kurang penerangan Iya, ya si betul. singup ya. Jadi auranya nggak enak gitu. Awal pulang dari berenang, kakinya si Vina nih sakit, nggak bisa jalan. Terus diobatin ke medis dan non medis. Alhamdulillah pernah sembuh. Oke, pernah sembuh ya. Nah, di awal Oktober sakit lagi nih kakinya si Vina, disertai dengan sakit tipes dan dibawa ke dokter untuk diopname. BTW, si Vina ini berenangnya awal September atau kalau enggak bulan apa ya. Setelah itu diopname. Nah, setelah diopname beberapa hari itu sembuh dan nggak kumat lagi. Tapi di awal tahun itu sakit lagi. Badannya demam, agak sesak nafas, dan sakit bibirnya tuh agak jontor, ada gitu bibirnya. Mukanya gosong, dibawa ke rumah sakit diperiksa segala macem tuh kayak nggak ada penyakitnya. Terus dibawa pulang sakitnya kok nambah parah, tapi masih bisa jalan, makan, minum walaupun bibirnya itu jontor. Jontor tuh kayak bengkak terus gini gitu ya. Oke, kasihan ya. Terus sampai 2 bulan masih sakit demam dan nggak turun sama sekali. Udah diobatkan non medis dan medis pun juga nggak membuahkan hasil. Malahan hasilnya tuh bener-bener nihil. Kemarin aku baru aja menjenguk si Vina ini. Waktu aku masuk ke rumahnya itu, hawanya tuh bener-bener gak enak banget. Rumah itu tuh kayak sesek banget, pengap banget, padahal nggak ada orang sama sekali. Itu pun cuma beberapa ruangan yang ada lampu terang. Tapi hawanya juga nggak enak. Oh, berarti rumahnya pun juga singup ya. Waktu masuk ke kamarnya si Vina itu tambah kayak sesak banget gitu hawanya, nggak enak terus panas. Nah, si Vina ini tuh kemarin keadaannya tuh susah nafas dan sekarang badannya tuh panas banget, kayak orang yang tenggelam gitu loh, kayak susah nafas tuh, kayak orang tenggelam, Megap-megap. kayak
Ih, kayak gitu megap bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya? Gitulah ya. Nah, setelah isyaan aku pulang bareng mbakku. Nah, mbakku pun ini waktu keluar dari rumahnya si Vina itu juga ngerasa kalau beda banget, kayak langsung plong gitu. Keluar dari rumahnya tuh langsung plong gitu. Baru aja sampai rumah ternyata dapat kabar kalau si Vina ini katanya meninggal. Tapi katanya setelah meninggal beberapa menit kemudian itu bernafas lagi. Nah, lalu dibawa ke rumah sakit dan ternyata udah meninggal. Aku tuh kayak shock banget, berarti aku tadi sama mbakku tuh nungguin orang sakaratul maut. Nungguin orang sakaratul maut. Iya bener ya, soalnya dia kan Oh iya benar, terus juga kayak pengap banget. Berarti kayak ada yang mungkin malaikat pencabut nyawa gitu gak sih, Mom? Iya. Kalau kata orang-orang sih, si Vina ini meninggalnya mukanya gosong banget, Kak. Maaf ya Kak kalau ceritaku berantakan karena nggak pernah cerita gini. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih udah ceritakan ke kita. Karena ini jujur horor ya, maksudnya ada sesuatu yang dimana rumahnya, sorry ya guys, di depan ada anjing. Jadi tetap fokus sama cerita kita. Jadi yang dirasakan tadi itu bener-bener dimana rumahnya harusnya luas tapi kayak kelihatan pengap banget. Dan setelah keluar dari rumahnya itu baru bener-bener seperti itu. Terus juga kalau ingat kejadian awalnya kayak berenang di tempat sepi itu, kita nggak pernah tahu ya, maksudnya itu awal dari penyakitnya Vina atau tidak. Jadi ya kita harus lebih hati-hati lagi ya, maksudnya kalau main ke tempat sesuatu kita harus permisi dan juga jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Cerita selanjutnya, yuk kita ganti dulu dari cerita yang si Vina tadi, nama samarannya. Ini ada cerita, aku pernah nih Kak, semuanya pada keluar, ibu-ibu lagi di jalan. Terus adik aku juga lagi main sama temennya, aku lagi mandi ceritanya. Karena aku mandi lama dan aku pastiin pintu rumah udah aku slot, jadi udah dikunci pintunya. Dan dalam hati berarti nggak ada yang bisa masuk dong selain aku yang bukain. Nah nggak tahu kenapa pas waktu mandi itu saat keramas, aku matiin keran, itu aku digedor-gedor pintu kamar mandi. Terus ada yang bilang, Kak, ibu kebelet pipis, cepet nah. Gak tahu kenapa kayak aku percaya aja, linglung. Aku buru-buru dong keluar terus pakai anduk sama ngomong, ibu rek ganggu aku adus gitu. Terus dari ibunya itu kan masuk, terus dia nunggu di luar dan nungguin kok ibunya itu nggak keluar-keluar. Terus akhirnya digedor-gedor, terus bilang, ayo bu aku kademen selak kering sampo kuki. Jadi posisinya masih sampoan keluar, dia masih nunggu berbusa berarti gitu. ya. Terus tetap nggak ada jawaban. Terus nggak tau lah 5 menit itu nunggu di luar. Terus dia nggak sengaja noleh ke pintu yang dikunci tadi. Ternyata ibu itu pamit ke mall. Terus yang masuk. Terus gak lama merinding banget, langsung aku masuk ke kamar mandi, buru-buru bilas. Berarti dalam kamar mandi tuh kosong. Kalau aku jadi dia, udah nggak usah masuk kamar mandi, keluar rumah pakai baju seadanya, udah aku nunggu di luar rumah. Nggak mau aku masuk. Tapi kayak gitu posisinya biasanya kalau percaya nggak percaya itu ya udah suruh menyaksikan gitu aja nggak sih, Mom? Kayak ya udah kamu harus menyaksikan aku untuk mau mandi dulu padahal ibumu lagi di mall gitu ya. Tapi ya nggak gitu juga ya. Tapi kalau jadi ini gimana? Kayaknya ya udah jalanin aja kayak kita pas waktu di rumah lama yang Uti itu kan ada suara di atas jalan dek dek dek, kita nggak bisa ngapain. Kita mau teriak-teriak kayak hei jangan ganggu itu ya nggak bisa. Kita kayak disuruh menyaksikan atraksinya gitu nggak sih? Yaudah lanjut nih. Lanjut ya. Cerita di rumahku itu ada si Kak cantik sosoknya. Mbak Kun. Yes. Kenapa kita bilang si cantik? Karena paling cantik dari hantu yang lain di rumah. Langsung just aku merinding. Pernah waktu jam 2 malam dia nampakin diri di ruang tamu sambil belajar. Aku mau belah-belah rambutnya yang panjang gini. Sekalian sama sambil rambut gitu. Tingginya menjulang gitu ya. Di ruang tamu tuh ya, Pak ya. Jam 2 malam terus sambil senyum ke arah kamar. Pas posisi kamar pintunya itu nggak ditutup, jadi kayak kebuka dikit gitu, membayangin kayak. Untungnya kita kalau setiap tidur kameranya ditutup blek gitu ya, Bang ya. Kadang suka parno kan kalau misalkan kebuka dikit tuh kayak dikit gitu. ada mata sedikit itu kayak nggak enak. Langsung diblek gitu aja. Ya gitu, terus auto nggak bisa gerak sekujur badan tuh kan. Emang sengaja kayak buat ngeliat gitu, tapi kita nggak bisa buat ngapa-ngapain. Kita jadi batu gitu loh. Betul. Dalam hati itu berdoa biar cepat subuh, biar cepat pergi sosoknya gitu. Sumpah kayak misalkan matamu merem gitu nggak bisa mau ngapain, nggak bisa ngeliat gitu. Aduh jangan sampai ya Allah. Gimana kalau seperti itu, Mam? Enggak. Jangan ya jauh-jauh kan hal kayak gitu guys. Terus kalau di kamar kedua ada sosok besar tinggi suaranya serem.
Duh, pokoknya rumah ini tuh serem kalau orang-orang baru masuk. Tapi kalau aku pribadi udah biasa, jadi kadang suka takut juga gitu. Ya Tuh kayak kan, ini sama kayak rumahnya Uti yang lama. kita juga takut, tapi ya gimana lagi, kita tinggal di situ ya udah, kita berdampingan gitu ya, Mom. Iya. Dia tuh suka ganggu orang baru, ya bener. Horor ya, Wak. Oke, next. Kebetulan aku tuh bisa lihat sosok yang gak kasat mata. Oh, jadi dia punya indera keenam ya, indigo ya. Betul. Kebetulan hal ini tuh turun-temurun dari kakekku. Pernah sih waktu itu aku ditutup tapi masih bisa lihat lagi. Oh, mata batinnya ditutup tapi dia masih bisa lihat. Tapi sebelumnya tolong samarin identitasku ya Kak. Oke, siap. Ini bakal saya samarkan. Setahun lalu tepatnya setelah aku menikah dan tepat 1 bulan selapan, kalau di orang Jawa bilangnya selapan pernikahan. Nah, waktu itu ba'da maghrib aku ater-ater. Jadi kalau di Jawa tuh ater-ater tuh kayak bagiin makanan ke tetangga-tetangga ya kan. Makanan ke keluarga suamiku yang ada di ujung sana. Nah, nggak sengaja aku tuh ngelewatin pohon pisang sama pohon-pohon sengon, kayu sengon, Ya, kayu tahu. yang Tinggi-tinggi. tahu kan yang tinggi-tinggi itu. Ih, serem. Awalnya sih aku biasa aja, tapi waktu aku noleh, set, ada Mbak Kunti di pohon-pohon itu. Sumpah, masa ngeliatin, Om? Sumpah. Tapi anehnya, oh ini guys, diperjelas sama dia nih rupanya nih. Dengerin ya. Tapi anehnya Mbak Kunti ini itu ada mata dan mulutnya doang. Hidungnya nggak ada. Sumpah, beda-beda berarti. Merinding aku sumpah. Dan mulutnya juga seperti kuda. Ini Kunti beneran nih. Kamu pernah lihat ini nggak, film Kuntilana 3? Iya. Dia kan kayak Kuda, kuda. bener. Aduh, ini beneran guys, ini beneran. Sumpah. Alhasil aku langsung peluk tuh suamiku, nggak mau bener-bener buka mata selama perjalanan. Aduh, aku merinding. Dan itu pun aku baru pertama kalinya lihat sosok yang seperti itu, bener-bener aneh banget. Dan besoknya aku langsung demam 3 hari nggak sembuh-sembuh. Ya, itu sih yang paling terngiang-ngiang dan paling nggak terlupakan sampai sekarang. Kalau orang Jawa bilang sawanan ya, Om? Sawanan ya. Tapi bentuknya emang gitu, gitu. Bentuknya kuda ya. Soalnya kita berdua tuh pernah lihat film Kuntilana itu, emang kuntinya tuh kuda, ya kan? Kita Iya. pikir nih kunti jadi-jadian atau gimana? Tapi kalau nggak Kuda salah gitu. filmnya itu kakinya kuda tapi badannya. Oh, badannya orang. Kalau Nggak ini tahu. mulutnya, bayangin nggak sih, cuma ada mata, hidungnya nggak ada, mulutnya tuh kayak kuda monyong gitu. Rambutnya. Esam banget, Pak. Aduh. Udah. Next. Cerita selanjutnya, pengalaman horor yang gak pernah terlupakan. Jadi, kan aku asli Madiun, Jawa Timur. Cuma ikut suami tugas di Papua. Pindah-pindah karena tugas suami pas waktu itu sekitar tahun 2020 akhir sampai tahun 2021, sekitar 7 bulanan gitu tinggal di rumah itu. Jadi kejadiannya itu baru 2 malam di rumah itu. Terus posisinya itu suami lagi piket, jaga, otomatis 24 jam gak pulang di rumah. Cuma ada aku sama anak laki-laki aja. Jadi anak laki-lakinya itu 2, tapi posisi masih umur 1 tahun yang kecil dan yang besar 2 tahun. Ya ampun, masih bocil semua. Aduh, masih repot-repotnya juga. Iya. Terus jadi kita itu tidur bertiga. Ya perasaan biasa aja, tapi demi Allah waktu tidur kayak kebangun pas jam 1 malam. Itu di bola mata samar-samar jelas kelihatan badan besar, kebuntel kain putih, muka hitam. Duhnya asli merinding aku. Jadi hitam banget, terus asli ada ikatan atas bawah, Berarti- kenceng. Berarti jumping candy tuh. Dan talinya tuh kenceng banget. Astaga, aku masih nggak ngeh, tapi tak lihat lagi asli jumping candy nongol di depan muka pas Allahu Akbar, udah diem aja. Akhirnya maksain diri tetap tidur sampai besok paginya baru ngeh dan keinget serempol. Pocong itu beneran. Buntelanku deh. Merinding aku ini. Sumpah dari semua hantu kita tuh yang paling takut itu ini. Iya. Buntelan putih ini loh. Yes. Tuh, terus by the way itu rumahnya milik orang Bali yang samping rumah aku. Kadang di depan pas waktu nyepi diliatin leak Bali. Aku dulu juga pernah banget kayak gini, tapi nggak yang gede banget, nggak kayak buntelan. Jadi ceritanya pas waktu aku ngekos di deket itu kampus yang sana sebelumnya itu, kan belakang itu emang pohon
bambu banyak. Iya. Jadi kayak pagi kalau siang itu gitu. Bayangin kalau malam ya kalau kena angin kencang. Itu pas waktu hari pertama tidur itu kebuka samar-samar tuh juga kayak muka aja gitu. Aku masih ingat banget. Aku cerita mami kan. Pernah. Kayak di muka aja set gini kayak tapi percaya nggak percaya maksudnya. Iya Alah paling sih. halusinasi Iya. tapi juga kelihatan mukanya gitu serem banget ya. Padahal juga kosnya aku nyaman gitu. Mungkin karena kebawa yang belakang tuh emang ada Iya. gitu ya. Melintas lah Ya ya. betul karena mungkin jalan-jalan Iya. gitu. Iya kayak problem di rumah kita sebelumnya kan. Di belakang Kalau tuh rumah ada kita sebelumnya kan tuh sawah. emang jalan rayanya mereka. Jadi kayak mereka tuh lalu lalang melintas di situ betul. aja gitu. Kadang ada yang baru juga. Ada yang baru. Oke guys, ceritanya benar-benar menggugah bulu bergidik. Iya. Bulu kita semakin meningkat ini. Jadi tadi. yang paling serem yang mana? Yang terakhir. buntelan ya? Iya, Aduh terakhir. sumpah. Itu aku merinding lama banget tadi. Aku kayak nggak bisa bayangin dia di rumah sama bocil 2 sama anak kecil 2, terus dia kayak gitu. Tapi untungnya anak kecilnya nggak nangis ya. Oh iya, Biasanya, biasanya kan kalau mereka yang tempat peka. gitu. Tapi yang nggak mungkiri emang hal gitu ya banyak yang. Iya, aduh. Semoga setelah kita cerita kayak gini nggak ikut-ikutan di rumah kita, tetap aman. Iya. Cukup kita cerita ke kalian aja dan terima kasih buat yang di sekitar sini. Kita permisi udah selesai ceritanya. Iya. So buat kalian yang punya cerita horor yang menarik langsung bisa komen di bawah. Siapa tahu bakal kita ceritain juga di next cerita horor. Betul, terus juga dari cerita yang udah kita bacakan gimana respon kalian? Mungkin ada cerita yang sama atau menanggapi cerita kita yang udah kita ceritakan gitu. Iya. Mungkin oh kayaknya kejadian kayak gini tuh mungkin kayak gini deh gitu, kalian bisa sharing di bawah ini. Iya. Semoga video ini bisa menemani kalian di malam Jumat. Ditunggu cerita horor kita, masih banyak banget cerita yang kita belum ceritakan ke kalian juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.